Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi terakhir dari mata kuliah praktek algoritma dan pemrograman adalah fungsi dan prosedur. Capaian pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa dapat memahami pengertian fungsi dan prosedur serta penggunaannya. Yang kedua, mahasiswa dapat mengimplementasikan fungsi dan prosedur ke dalam program bahasa C. Fungsi merupakan bagian dari program yang memiliki tugas tertentu dan letaknya dipisahkan dari program yang menggunakannya. Fungsi memiliki nilai keluaran atau output yang artinya setiap fungsi akan memberikan nilai balikan terhadap pemanggilnya, atau bisa juga didefinisikan mengembalikan nilai suatu tipe data pada saat mendeklarasikan tipe data. Sedangkan prosedur adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau bagian program. Pada prosedur tidak memiliki nilai balik seperti pada fungsi. Biasanya prosedur hanya memiliki satu fungsi tujuan dan tidak bercampur dengan tujuan yang lain. Manfaat fungsi dan prosedur. Yang pertama adalah memecah program-program yang rumit menjadi program-program bagian yang lebih sederhana. Yang kedua, untuk hal-hal yang sering dilakukan secara berulang. Jadi ketika kita menuliskan program yang berulang-ulang, kita dapat menggunakan fungsi ataupun prosedur, sehingga dengan satu kali pemanggilan kita akan mengerjakan program tersebut, sehingga menuliskan program yang berulang akan berkurang. Pemisahan program dengan prosedur juga berguna agar kode program lebih mudah terbaca. Digunakan untuk menyembunyikan file program. Baik, kita akan coba menerapkan fungsi dalam pemrograman bahasa C. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu preprosesor directive-nya. Kita akan coba membuat fungsi penjumlahan dari dua buah variabel seperti ini. Jadi kita deklarasikan juga variabel yang akan digunakan. Terus kita akan menyimpannya di variabel z, sehingga z sama dengan x tambah y. Kita kembalikan nilai dari z. Dalam metode main seperti ini, kita deklarasikan nilai 1, nilai 2, dan hasil, di mana nilai 1 merupakan input dari user ya. Contohnya seperti ini, dengan menggunakan scanf %d, simpan di nilai 1, terus nilai 2 juga input dari user, seperti ini, dengan menggunakan scanf. Kita simpan di nilai 2.
sekarang kita punya dua nilai yang disimpan di nilai 1 dan disimpan di nilai 2. Kemudian kita lakukan pemanggilan terhadap fungsi penjumlahan. Nah, karena dia memiliki nilai balik, maka di depan harus kita beri variabel untuk menyimpan. Jadi panggilan penjumlahan ini dengan nilai 1, nilai 2, nanti hasilnya setelah di return akan disimpan di variabel hasil. Oke, kita coba tampilkan seperti ini. Hasilnya sama dengan %d dari hasil. Sistem pause. Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu. Masukkan nilai 1 12, masukkan nilai 2 6, hasilnya 18 ya. Jadi dari program utama ini kita punya 3 variabel di sini, nilai 1, nilai 2, hasil. Di sini kita minta input bilangan bulat yang disimpan di nilai 1, minta lagi satu lagi bilangan bulat yang disimpan di nilai 2. Kemudian kita lakukan pemanggilan terhadap fungsi. Jadi hasil sama dengan penjumlahan dalam kurung nilai 1, nilai 2 ini nanti akan langsung masuk ke fungsi yang ini ya, dimana nilai 1 akan disimpan di X, nilai 2 akan disimpan di Y. Nah, Z adalah X plus Y dan dikembalikan nilai Z. Nilai Z setelah dikembalikan akan tersimpan di variabel hasil. Begitu. Nah, kalau seumpamanya variabel ini saya ganti menjadi X, yang ini saya ganti Y ya, yang ini saya ganti X, dan yang ini saya ganti Y, maka variabel yang ada di method main dan di fungsi penjumlahan walaupun sama-sama X dan Y, namun ini merupakan variabel yang masing-masing berbeda ya. Kurang, ini harusnya diganti X, diganti Y ya. Jadi boleh saja nama variabelnya sama, namun di fungsi ini dan di fungsi ini antara X, Y itu berbeda ya. Sebagai contoh, saya tambahkan di sini variabel nilai seperti itu. Di sini juga saya deklarasikan variabel nilai. Oke. Contoh di sini nilai saya isi 20. Sedangkan di sini nilai saya isi 13. Terus saya tampilkan printf nilai nilai pada fungsi sama dengan %d dari nilai. Terus di sini saya juga tampilkan printf nilai pada main adalah %d dari nilai. Kita coba jalankan.
close dulu ya. Ini saya tambahkan backslash n. Ini nilai pada main sama dengan 20. Terus ini saya isi ya. Nilai pada fungsi sama dengan 13 ya. Jadi jelas ya, walaupun nama variabelnya sama-sama nilai, karena berbeda fungsi atau prosedur, maka variabel tersebut berbeda ya. Jika ingin variabel nilai ini sama ya, maka kita deklarasikannya adalah di luar fungsi atau prosedur ya. Sebagai contoh, saya deklarasikan di sini ya. Ya. ini saya hapus ya, yang tidak di dalam fungsi penjumlahan nilai sama dengan 13 saya hapus, tapi saya tuliskan di sana seperti ini. Saya jalankan ya, di nilai pada main 13 20 dan nilai pada fungsi juga 2.